Keputusan Dewan Hizbah di tahun 87 itu, satu, tidak ada satupun dalil yang sah dan sharih yang mengharamkan rokok. Maka oleh karena itu merokok hukumnya tidak haram. Dua, merokok hukumnya makruh karena baunya tidak sedap. Jadi merokok itu bukan sesuatu perbuatan terpuji. Ini perlu diberi catatan, bau tidak sedap dan perbuatan terpujinya bukan bahasa syar'i, tapi ini yang dimaksud secara urfi. Sebab andai kata tidak terpuji itu istilah syar'i, hukum nawai makruh. Tapi jadi tidak terpuji mah boleh jadi teasup surga gitu. Nah ini perlu saya tegaskan, bahasa tidak terpuji itu urfi, bukan istilah syar'i. Karena istilah syar'inya Dewan Hizbah menetapkan itu makruh. Siap ya? Saya melebar sedikit. Penting untuk dipahami tentang makruh. Lihat. Apabila makruh kita pahami pakai bahasa tidak terpuji, berapa banyak sahabat melakukan yang makruh? Seperti Abu Hurairah makan biawak. Jadi sami entong kana bab rokok wungkul. Jadi hukum biawak makruh. Maka makan biawak sesuatu yang tidak terpuji. Eta teh beda bahasa ta. Disebut nanti framing, ngabentuk opini di masyarakat dengan bahasa tidak terpuji, bahasa urfi, disangkana syar'i, itu beda. Makanya yang paling bahaya apa? Banyak sahabat yang melakukan perkara makruh disebut tidak terpuji. Tidak terpuji nanti pakai bahasa urang. Ai tidak terpuji teh bahasa orang tenawan. Teu patut, teu layak. Berarti sahabat banyak yang tidak layak, terbalik sahabat gitu. Nah ini bahaya. Jadi jangan karena tadi persoalan rokok berdampak kepada masalah yang besar. Apa? Menurunkan kredibilitas sahabat. Gara-gara salah memahami, tina makruh diartikan pakai bahasa urfi tidak terpuji. Siap? Kadanya jadi sing apik peristilahan mustalahat syariah ini harus secara konsisten. Lamun supaya ngerti di umat mah dalam kurung welah gitu. Apa? Dapat pahala kalau ditinggalkan, tidak disiksa kalau dilakukan, itu lebih selamat daripada makruh dalam kurung tidak terpuji gitu. Itu masalah kalau diartikan syar'i. Tetapi ini maksudnya urfi. Kemudian bantahan Dewan Hizbah. Kenapa Dewan Hizbah menolak pihak yang mengharamkan? Dalil keharaman dan bantahan. Dalil-dalil yang dipakai alasan oleh yang mengharamkan rokok. Satu, bahwa rokok itu dianggap berbuat kerusakan. Berdasarkan sebuah ayat la tufsidu fil ardh. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Wajhul istidlalnya karena ngarokok itu adalah fasad. Maka kesimpulannya ngarokok termasuk tufsidu fil ardh. Kira-kira begitu cara istinbatnya. Maka Dewan Hizbah tidak membantah ayatnya, tapi membantah thoriqul istidlal atau wajhul istidlalnya. Kata Dewan Hizbah, ayat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan masalah rokok. Sebab yang dimaksud dengan fasad pada ayat ini, sebagaimana diterangkan oleh para ahli tafsir, antara lain Dewan Hizbah mengutip pendapat atau penjelasan Imam Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi jilid 1 halaman 83. Kata Imam Al-Maraghi, al-fasad
khurujus syai'i an haddil i'tidal. Fasad itu keluarnya sesuatu dari batas tegak. Wassolah didduhu, dan solah kebalikan dari fasad. Tayaman Kak Ustadz Sobar man, kan dicek deh, simkuring tidak berani ngedit. Nanti ada beberapa yang kurang tepat penerjemahan. Tapi tolong ini dicatat, man, nanti disampaikan ke tim sekretariat. Ya, jadi ini aslinya, tidak saya robah. Padahal wassolah diduhu itu bukan kebalikan dari itidal, kebalikan dari fasad. Jadi tolong, ini aslinya, saya berikan catatan-catatan gitu. Itu untuk nanti ke tim sekretariat, untuk ke pemimpin, minta saran kepada pimpinan Dewan Isma mau bagaimana gitu. Nah itu yang nggak boleh, kami nggak boleh sembarangan. Peda kami ngerti bahasa Arab gitu. Terus guru orang salah, jauh ke orang diedit tidak boleh. Ini keputusan resmi lembaga. Walaupun kita paham bahasa Arab, mau ngedit itu harus izin dulu kepada pimpinan. Kenapa? Karena kita tidak punya kewenangan. Jadi mentip ekwae gitu. Kecuali salah ketik, misalkan masalah kurang A, masalah gitu. Tah itu mah kudu izin, itu mah keredaksian. Tapi masuk nukie berbicara substansi. Nah, itulah kenapa tim Dewan Hizbah ini memang harus amanah. Bukan karena punya kemampuan intelektual. Sebab yang dibutuhkan di sini bukan sekedar kemampuan, tapi ada adab atau tidak. Nah, baru kalau dapat izin silahkan. Nah, baru kita edit. Nanti diperlihatkan kembali. Harus ada pengumuman revisi dalam keputusan yang lalu gitu. Ini sekali lagi catatan-catatan ini perlu saya sampaikan. Walaupun saya tidak berani untuk merubah sebelum mendapatkan ijazah dari pimpinan Dewan Hizbah. Paling tidak dari Akeh atau Sarjae gitu. Yang punya otoritas di dalam tanfidz ya. Hasil keputusan dijadikan keputusan resmi. Kemudian wal fasad fil ar, kenapa ayat ini tidak nyambung dengan rokok gitu? Terlalu memaksakan, bahkan bahasa orang Maleer mengharamkan rokok dengan ayat ini itu memperkosa ayat. Itu lebih jahat daripada rokok memperkosa mah gitu. Karena perkosaan jauh lebih jahat daripada perokokan. Nah, ini kesalahannya, yaitu arti fasad fil ar kan wala tufsidu fil ar tadi ayatnya. Artinya haijul hurub wal fitan allati tuaddi ila ikhtilali amril ma'asyi wal ma'an. Dan berbuat keruksakan di muka bumi itu ialah mengadakan peperangan dan menyebarkan fitnah yang menimbulkan kekacauan urusan dunia dan tempat kembali akhirat. Wasapih, dan kata sapih khipatun fil akli wa fasad fir'i. Dan sapih artinya kurangnya akal dan ruksaknya pandangan. Jadi ngarokok tidak termasuk tufsidu fil ar. Tapi lamun adu domba, namimah, sampai menimbulkan sengketa antar masyarakat, itu kaasup ifsad fil ar. Jadi ifsad fil ar itu jauh lebih dahsyat daripada bahaya rokok. Ini kalau berbicara ayat. Makanya menjadikan ayat ini sebagai dalil pengharaman, itu jaka sembung bawa golok. Tong dituluikeun lok gitu. Tekena wajul istilahnya tidak ada. Kemudian Dewan Hizbah mencantumkan lagi keterangan Imam Al-Marogi tentang fasad. Al-fasad al-manhi anhu huna al-asbab al-muaddiyah. Al-fasad yang dilarang daripada fasad di sini ialah sebab-sebab
yang menimbulkan keruksakan. Di antaranya min ibsai asroril mukminin ilal kufar, yaitu menyebarluaskan, membocorkan rahasia orang-orang beriman kepada orang kafir. Itu termasuk pasal. Wa igroihim bil mukminin, yaitu mengacaukan orang-orang yang beriman. Wa tanpirihim minit tibai Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, dan menjauhkan orang mukmin dari mengikuti Nabi. Wal ahdi bima jaa bihi minal islah, serta menjauhkan orang mukmin serta menganggap kepada kebaikan yang didatangkan oleh Nabi min pununi syarri wasunupil pitan. Menganggap kepada kebaikan yang didatangkan oleh Nabi itu berbagai kejahatan dan fitnah. Inilah makna pasal yang sebenarnya, sehingga tidak tepat mengharamkan rokok dengan dalalah latub sidu pil al. Kedua, dalil yang dipakai mengharamkan bahwa merokok dianggap bunuh diri berdasarkan firman Allah, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Maka Dewan Hizbah juga membantah alasan tersebut tidak tepat. Sebab yang dimaksud ayat itu ialah la yaqtulu ba'dukum ba'don, yakni sebagian kamu tidak membunuh yang lainnya. Nah, ini catatan kedua untuk sekretariat. Wa abbaro bidalika lil mubalaghah fil jazr. Ini bahasa asli ya. Di dokumentasinya, dan Allah membuat ibroh dengan itu untuk menunjukkan kesungguhan dalam peperangan. Ini menurut anak kurang pas. Karena wa abbaro bidalika itu diungkap dengan bahasa wala taqtulu anfusakum. Bukan ibroh yang dimaksud di sini, fil jazr, mubalaghah dalam mengecam gitu. Wali is'ari bi ta'awunil ummah wa takafuliha wa wihdatiha, dan untuk menumbuhkan saling menolong sesama umat dan saling memikul serta bersatu. Wa qad jaa'a fil hadits al mu'minuna kannafasil wahidah, bahwa orang-orang mukmin itu bagaikan satu jiwa. Itu maksud ayat. Jadi tidak tepat dipakai pengharaman rokok dengan alasan yaitu dianggap bunuh diri. Padahal ayat itu bukan larangan bunuh diri, tapi larangan saling membunuh. Urusan bunuh diri bukan ku ayat eta gitu. Bunuh diri mah dengan alasan lain. Di antaranya oleh hadis bahwa Nabi moal nyolatan orang yang bunuh diri itu. Kemudian yang ketiga, dalil yang mengharamkan bahwa rokok itu melampaui batas. Matak ari ngarokok entong batas leuwih ti batas label. Tas siga kieu lamun ngarokok leuwih ti dieu ta eta teh kena oleh ayat Al-Baqarah 180. Karena melebihi batasnya. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi melampaui batas ngarokok nepi ka dieu, kadua hayang ngarokok teu boga duit.
Melampaui batas eta teh naon? Terkadang modal sabiwir wungkul. Rokok teu boga, korek teu boga. Boga naon atuh? Boga biwir gitu. Segitu juga sudah uyuhan. Nah itu teh melampaui batas kade. Dah. Nah Al-Baqarah ayat 180. Jadi rokok mubah kecuali menta gitu. Maka haram aridi gitu. Nah kemudian ini bantahan. Lagi-lagi menurut Dewan Nisbah, hujah ini juga tidak tepat. Karena ayat ini pun tidak tepat dijadikan dalil haramnya rokok. Sebab yang dimaksud dengan i'tida, melampaui batas, dalam ayat ini mujawajatul hadi ialah melampaui batas. I'tida itu wal haddul ladzi yanhallah antazawujihi imma syar'iyun kata zawujil halal minat ta'am wasyarab wa ma yata'allaku bihima ilal haram. Dan batas yang dilarang melampauinya itu ada kalanya sebangsa syarak, seperti melampaui yang halal daripada makanan minuman dan yang bertalian dengan keduanya kepada yang haram. Jadi yang disebut dengan i'tida selebih dari halal, melampaui batasan halal, maka itu i'tida yang dimaksud oleh ayat. Wa imma fitriyun tabi'iyun, dan ada kalanya melampaui batas itu adalah kejadian yang biasa. Contoh, wahwa tajawuju hadis sabu atau hadis shiba ila babitonah ad-doroh, yaitu melampaui batas kenyang kepada kekenyangan yang membahayakan. Bahasa Jermannya kamerkaan gitu. Makanya kenyang saja tidak apa-apa, itulah batasan tabi'i. Tapi melampaui batasan tabi'i disebut nate kamerkaan. Kamerkaan itu tidak bisa dipakai standar gitik rata. Ada orang yang 3 boboko can wareg gitu, maka bagi dia masih keneh kurang, maka dilarang kurang. Ada kalanya cukup bagi seseorang itu 1 piring, 2 piring itu sudah i'tida. Maka sekali deui ini batasannya dikembalikan kepada urep atau kepada syahsiah individu. Ya, punten ya mah. Terkadang orang nu begang lebih gede dahar. Entong disangka orang yang gendut eta teh gede dahar. Sebab nu begang mah pinuh nepi ka suku-sukuna dahar. Jadi can pinuh punten, can pinuh nepi ka dieu mah. Jadi begitu dahar teh henteu kana beteung kanu ieu heula gitu. Engke geus pinuh tina suku kakara kana beteung gitu. Jadi bagi orang yang begang mah semua berguna bagaikan pohon kurma gitu. Tidak ada yang mubadir. Hidup orang yang begang. Kade, entong disangka orang yang begang itu tegembul gitu. Itu adalah modus. Tertipu kemasan gitu. Wah, ana mah terus terang salut kana begang. Sakapun kabita ari ana mah kan limitatif beteungna gitu. Sudah we nafsuna gede, tangkina over capacity gitu, overload. Atau we lamun sapiring ge tementung sudah walaupun nafsu masih besar. Makanya ketika nu begang ai kitu mah nu gendut wajar gitu. Ta nu begang nepi ka gede dahar. Sok kabita gitu. Itu kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang yang bayuh yuh gitu. Itu kenikmatan luar biasa. Mata lamun nu begang tadi gede dahar tang loba dicarek.
Bahkan kalau bisa porsinya ditambah. Namun acara keluar tak ayak ngeliwat porsi 3 tambahan genap gitu. Itu pokoknya mah. Kadek, itu teh tidak mudah untuk menciptakan orang seperti itu. Asli eta mah anu mah kabita wae gitu mun berangkat ka mana-mana sareng nu baragang sargut. Eta teh. Nepi ka urang teh nepi ka uruy ngacai gitu. Tina ngimpi gitu. Sudah? Jadi kurang lebih itu alasannya kenapa tidak tepat Al-Baqarah 190 disepakai dalil keharaman. Kemudian dalil keempat. Orang yang mengharamkan berdalil dengan Al-An'am ayat 141 bahwa merokok dipandang israf dengan dalil firman Allah wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maka dibantah oleh Dewan Hizbah dengan mengutip penjelasan Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 110. Wal maknal maksud minal ayat. Arti yang dimaksud israf dalam ayat tersebut la ta'khudu asy-syai'a bi ghairi haqqihi summa tad'uhu bi ghairi haqqihi. Arti wala tusrifu di dalam ayat, janganlah kau mengambil sesuatu yang bukan haknya, lalu menggunakannya pada yang bukan haknya. Itulah israf yang dimaksud dalam ayat itu. Kemudian Dewan Hizbah mencantumkan penjelasan Mujahid yang berkenaan dengan israf seperti yang dicantumkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Dan Mujahid berkata, dan jika Abu Kubes mendermakan 1 dirham atau 1 mud dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ia adalah orang yang israf. Jadi israf itu tidak diukur oleh berapa banyak materi yang dibelanjakan, tapi apakah terdapat pelanggaran hak atau tidak, itu disebut israf walaupun ngan saperak. Ini yang disebut dengan israf dalam ayat tersebut. Dengan demikian kata Dewan Hizbah, jelas bahwa merokok tidak termasuk israf. Terakhir, pihak yang mengharamkan berdalil dengan surat Al-A'raf ayat 157 bahwa merokok dipandang sebagai khaba'is. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Maka bagi pihak yang mengharamkan, rokok termasuk segala yang buruk, atau bahasa Qur'annya khaba'is. Benarkah istidlal seperti ini? Maka Dewan Hizbah membantah. Ayat tersebut tidak ada kaitannya dengan haramnya merokok. Sebab maksud ayat tersebut seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Maraghi. Wa yuharrimu alaihim ma tastaqdiruhu an-nufusu. Dan Allah mengharamkan kepada mereka apa-apa yang dianggap jijik oleh nafsu, oleh syahwat. Kal maitati, seperti bangke, wadamil maspuh, darah yang mengalir, wa mayukhadu minal amwal bi ghairi haqqin, dan kekayaan yang diambil yang bukan haknya, kariba, wariswah, wal gosob, wal khianah. Seperti riba, suap, gosob, dan khianah. Itulah
yang dimaksud dengan khobais di dalam ayat tersebut. Oh, masih ada keenam. Ini yang paling sering dipakai oleh yang mengharamkan, bahwa merokok dipandang menjerumuskan diri kepada tahlukah atau keruksakan. Berdasarkan firman Allah Al-Baqarah 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Maka oleh Dewan Hizbah dibantah, yang dimaksud ayat tersebut ialah bahwa kamu harus berjuang dengan sungguh-sungguh menegakkan Islam untuk mendapatkan kemenangan dengan harta dan segala kemampuan yang ada. Jika tidak demikian, berarti kamu menjerumuskan diri kepada tahlukah. Tahlukah di sana adalah kekalahan. Jadi ayat tersebut tidak ada kaitannya dengan haramnya merokok. Aya keneh euy hiji deui. Ieu nu paling dahsyat. Bahwa merokok dipandang mengikuti setan. Inilah teman-teman setan, ashabus syayatin. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 168, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang nu sok ngararokok gitu. Karena orang-orang nu ngarokok adalah para pengikut setan. Gitu eta teh. Lamun make wajhul istidlal versi mereka. Tepatkah demikian istidlalnya? Maka Dewan Hizbah kembali membantah dengan mencantumkan tafsir Al-Maraghi, yaitu maksud ayat, jangan kamu mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan kepadamu. Maka yang demikian itu suatu penyelewengan atau menyesatkan, sedangkan Allah yang menciptakannya telah membolehkan kepadamu. Maka tidak boleh bagi yang lainnya mengharamkan atau menghalalkan, dan ia tidak akan tunduk kepadamu. Itu tafsir Al-Maraghi. Jadi yang lebih pantas disebut sebagai saudara setan yang mengharamkan rokok tanpa dalil, maka dialah sahabat setan. Berarti menetapkan hukumnya pakai hawa nafsu.